Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dari kitab Syarah Al-Maqudi alal Muqaddimatil Ajurumiyah, yaitu bab al-atfu, babul atfi. Jadi tawabi itu ada 4 kita katakan. Yang pertama an-na'at. Sekarang kita yang kedua ambil adalah al-atfu. Ya, an-na'at sudah kita ambil, sekarang al-ataf. Al-ataf maksudnya adalah atfun nasak. Ya, atfun nasak, ya nama lain dari al-ataf, wa huwal atfu bi ahadi hurufil lati wada'atha al-arabu lidzalik. Al-ataf itu artinya kepengikutan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ataf itu kayak kata dan gitu ya. Muhammad dan Zaid. Ya, dan Zaid itu namanya ataf. Ya, itu namanya ataf, mengikuti. Ya. Maka yang dimaksud dengan atfun nasak atau al-ataf secara umum adalah al-ataf mengikuti. Ya, kita mengekorkan satu kata kepada kata yang lain. Ya, dengan salah satu huruf-huruf yang telah ditetapkan oleh orang Arab. Wahiyya asyarah, jumlahnya harfu atfin itu, huruf ataf itu ada 10. Faqad bayyanaha biqaulihi, Ibnu Ajurrum mengatakan apa saja yang 10 itu? Wa huruful atfi asyaratun wahiyya al-wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am. Wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Jadi ada wawu dan seterusnya. Amal wawu, sekarang kita jelaskan satu persatu dari 10 ini. Adapun al-wawu fa innaha tusyriku fil labdi wal makna wala tadullu ala tartibin. Al-wawu itu kalau kita taruh di dalam kalimat, misalkan Zaid wa Umar. Nah, berarti dia tusyriku fil labdi wal makna. Dia mengikuti, sama-sama mengikuti dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Wala tadullu ala tartibin. Apa maksudnya? Maksudnya, type. Fun. Apa yang maksud dengan tusyriku fil labdi wal makna? Ya, perhatikan ke sini. Misalkan kita ambil contoh, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya, ini yang ada Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, inilah dinamakan ataf. Ini namanya ma'tuf. Ya, ini namanya ma'tuf. Zaid di sini mengikuti Muhammad. Dan kalau kita menggunakan wawu tadi, kalau kita gunakan wawu, berarti kata sebelum dan kata setelahnya itu harus sama dari sisi lafaz dan makna. Dari sisi lafaz, dari sisi pengucapan maksudnya. Muhammadun marfu, maka Zaidun juga harus marfu. Kalau seandainya di sini Muhammadan, maka di sini Zaidan. Kalau di sini Muhammadin, maka di sini Zaidin. Itu maksudnya kesamaan dari sisi lafaz. Kemudian kesamaan dari sisi makna, maksudnya sama-sama melakukan perbuatan ini. Muhammadun melakukan perbuatan ja'a, maka Zaidun juga ikut melakukan perbuatan ja'a. Itu maksudnya bahwasanya kalau kita gunakan wawu harus sama dua kata ini Muhammad dan Zaid dalam hal lafaz dan dalam hal makna. Wala yadullu ala tartib, dan dia tidak menunjukkan urutan. Jadi kalau kita tanya, siapa yang lebih dulu datang, Muhammad apa Zaid? Siapa yang lebih dulu melakukan perbuatan ja'a ini? Kita nggak tahu, kalau menggunakan wawu nggak bisa. Karena wawu tidak menunjukkan siapa yang lebih dulu. Ya, tidak menunjukkan tartib. Jelas ya? Tidak menunjukkan siapa. Bisa saja Muhammad duluan yang datang atau Zaid duluan yang datang. Ya, bisa saja begitu. Taib. Fa'idha qulta qama Zaidun wa Amr. Contoh yang dibawa oleh penulis di sini, qama Zaidun wa Amr. Di sini ada kata Amr, mengikuti kata Zaid. Jadi, ihtamala an yakuna Zaid qama qabla Amr atau Amr qabla Zaid. Di sini ada kemungkinan, ada 3 kemungkinan di sini. Zaid duluan yang berdiri atau yang Amr duluan yang berdiri atau dua-duanya berdiri bersama-sama. Ya, fi zamanin wahid, dalam satu waktu. Itu kemungkinannya. Itu kalau kita menggunakan al-wawu, kalau gunakan wawu. Wa ammal fa, adapun kalau menggunakan alfa,
Ya, fa innaha tusyriku ma qablaha ma'a ma ba'daha fil i'rabi wal makna. Kalau tadi dari sisi apa? Lafaz dan makna. Kalau alfa dalam sisi i'rab dan makna, ya kurang lebih sama maksudnya. Illa anna fiha tartiban wa ta'qiban. Fa dengan waw sama saja, ya. Akan tetapi bedanya fiha tartiban wa ta'qiban. Pakai urutan di sini, menunjukkan urutan. Ya, fa itu artinya maka. Ai min ghairi muhlah, ya. Enggak ada jangka waktunya di situ. Ta'qib artinya langsung. Kalau tartib artinya berurutan, ya. Jadi ada tartib, ada ta'qib. Tartib itu berurutan, ta'qib itu langsung, mubasyarah. Min ghairi muhlah, tidak ada jeda. Muhlah artinya jeda di situ, ya. Maka kalau kita mengatakan qama Zaidun fa Amrun, qama Zaidun, kemudian fa Amrun, ya. Zaidun fa Amrun. Maka dari kalimat ini bisa kita tentukan siapa yang lebih dulu datang. Ya, berarti yang lebih dulu datang adalah Zaid, baru kemudian Amr. Ya, dan datangnya Amr itu ta'qiban, mubasyarah, langsung, tanpa ada jeda. Zaid datang, langsung setelahnya datang si Amr. Ya, kalaupun ada jeda, jedanya sedikit gitu, semenit, 2 menit begitu. Jadi qama Zaidun fa Amrun. Maka ma'tub di sini adalah kata Amr, qama ba'da Zaid, walaysa bainahuma muhlah. Tidak ada jangka waktu di sini, tidak ada perbedaan antara Amr dan Zaid. Hanya jangka waktu sedikit di situ. Si Zaid berdiri duluan, kemudian tidak berapa lama kemudian Amr juga berdiri. Dari mana kita tahu hal seperti itu? Karena gunakan fa di situ. Kalau gunakan waw nggak bisa kita tentukan begitu. Wa amma summa. Adapun summa, fa inna tusyriku fil i'rabi wal makna aidon. Ini sama. Harus sama dalam masalah i'rab dan makna juga. Sama seperti al-fa dan al-waw. Wa tadullu ala tartibi wal muhlah. Bedanya adalah dia menunjukkan tartib tapi ada muhlah, ada jangka waktunya. Ada selang waktunya. Ya. Jadi pakai urutan juga, tapi dia ada jangka waktunya. Maka kita ambil contoh di sini, qama Zaidun tsumma Amrun. Qama Zaidun tsumma Amrun. Maka di sini siapa yang pertama berdiri? Zaid. Ya. Kemudian berdirilah setelahnya Amr. Akan tapi ada muhlah di antara kedua orang ini. Ada jangka waktu. Berdiri Zaid, berapa menit kemudian baru si Amr berdiri. Jadi ada jangka waktu pemisahnya di situ. Itu kalau menggunakan summa. Apa bedanya dengan fa tadi? Kalau fa itu nggak ada jangka waktunya, langsung dia. Tapi kalau summa ada jangka waktunya. Wa amma au, sekarang au. Perpatop selanjutnya au. Fa innaha li ahadi syai'ain awil asya. Au itu untuk salah satu dari dua benda atau banyak benda. Fa idza qulta qama Zaidun au Amrun, kalau kita mengatakan qama Zaidun au Amrun, ya, maka yang berdiri di sini bukan kedua-duanya tapi salah satu dari dua di sini. Ya, salah satu dari Zaid atau Amr. Fal qa'imu ahaduhuma ghairu muayyan. Siapa kalau begitu? Zaid apa Amr? Enggak tentu. Ya, kalau dari kalimat ini doang enggak tahu kita. Karena au itu artinya atau. Ya, Zaid berdiri atau Amr. Nah, siapa yang berdiri kalau begitu? Kita nggak tahu. Yang jelas salah satu dari keduanya, entah Zaid atau si Amr. Nah, itu kalau menggunakan au. Wa amma am, kalau am bagaimana dia? Yu'tafu biha ba'da hamzati taswiyah. Dia dipakai kalau setelahnya ada hamzah, sebelumnya ada hamzah taswiyah. Apa arti hamzah taswiyah? Hamzah taswiyah artinya hamzah penyamaan, untuk menyamakan. Ya, contohnya di surat Al-Baqarah, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum. A'andartahum, a inilah yang dinamakan hamzah taswiyah. Ya, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka itu engkau memberi mereka peringatan atau engkau tidak memberikan mereka peringatan. Ada am di situ kan? Jadi ada dua hal di sini, memberi peringatan dengan tidak memberi peringatan. Dan dua-duanya sama. Ya, dua-duanya sama karena ada hamzah taswiyah di situ. Maka boleh pakai am di situ. Jadi karena adanya a inilah, maka boleh pakai am di sini. Ini namanya
Hamzah taswiyah a ini. Am ini huruf a ataf. Andartahum ini kalimat pertama. Lam tundirhum kalimat kedua. Lam tundirhum mengikuti andartahum, dipisah oleh am. Kenapa boleh pakai am? Karena ada hamzah taswiyah, penyamaan. Nah, penyamaan dua hal, andartahum sama lam tundirhum. Jadi memberi peringatan sama tidak memberi peringatan sama saja. Dari mana kok tahu sama saja? Karena adanya hamzah taswiyah. Baik. Au ba'da hamzatin yuqaddaru ma ba'daha wa ma qablaha bi kalamin wahid. Atau setelah hamzah yang dia muqaddar ma ba'daha wa ma ba'daha bi kalamin wahid. Contohnya azaidun qama am amrun. Nah, ini dia hamzah taswiyah di sini. Azaidun qama am amrun. Ya, ada dua di sini. Ya, dipisah oleh kata am. Ayyuhuma qama. Jadi maksudnya di sini siapa dari yang kedua dua orang ini? Zaid yang berdiri atau si Ammar? Jelas ya? Taib. Wa amma imma, adapun imma, taib, sepertinya kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Atop ini lumayan panjang pembahasannya. Kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.